Sekarang kita akan mencari pusat massa dari bentuk geometri yang lebih kompleks, ya. Nah, misalkan kita punya benda yang berbentuk sebuah piringan, ya, piringan yang homogen, yang pejal. Tapi piringan itu pada salah satu sisinya dia berlubang, lubangnya berupa lingkaran, ya. Yang kita arsir itu adalah piringan yang pejal, sementara yang tidak diarsir itu adalah lubangnya. Nah, lubang ini memiliki jejari sebesar R. Jejari lubang itu adalah sebesar R. Terus kemudian jejari dari piringan besar yang pejal tadi itu jejarinya adalah 2R. Nah, titik pusat piringan tadi itu berimpit dengan titik pusat koordinat 0,0. Lalu di manakah pusat massa cakram, ya, atau piringan tersebut itu? Jadi kita diminta untuk menghitung di mana letak pusat massa dari piringan tersebut. Untuk menjawab ini jelas sekali bahwa kita bisa menebak dengan intuisi kita bahwa berdasarkan simetri, kalau kita belah pada sumbu X atau sumbu Y, kita akan ketemu bahwa simetrinya bukan pada sumbu Y, tetapi simetrinya ada di sumbu X. Jadi kalau kita belah terus kemudian kita tangkupkan, itu akan simetri pada sumbu X. Maka berdasarkan konsep simetri ini, kita bisa menebak bahwa pusat massanya pasti ada pada sumbu simetri itu, yaitu pada sumbu X. Jadi pusat massanya pasti ada di sumbu X. Namun untuk bisa menyelesaikannya dengan sempurna, kita perlu trik. Apa triknya? Yaitu ini terkait dengan yang bolong tadi itu, yang berlubang itu, lingkaran yang berlubang itu. Nah, ini perlu kita selesaikan. Bagaimana triknya itu? Ya. Triknya adalah dengan kita menganggap bahwa yang bolong tadi kita isi juga, ya. Kita isi juga dengan material yang sama dengan piringan yang pejal tadi itu. Jadi kita bisa menggambarkan bahwa ini ada piringan yang pejal tadi itu, terus kemudian ini yang berlubang. Nah, ini kita arsir yang pejal tadi, terus kemudian yang berlubang itu juga kita arsir. Ini menunjukkan bahwa keduanya homogen, ya, keduanya sama. Nah, untuk yang lubang tadi piringannya kita beri simbol S, sementara yang sebelumnya yang besar kita beri simbol P. Dengan demikian kita bisa menuliskan bahwa X pusat massa dari dua benda tadi itu XP plus S sama dengan MP dikalikan dengan XP, ya, ditambah dengan MS dikalikan dengan XS dibagi dengan MP plus MS. Nah, kita tahu bahwa pusat massa ini sebenarnya pasti ada di tengahnya karena berupa lingkaran tadi, ya, berupa lingkaran atau berupa piringan yang pejal semua itu, maka pusat massanya pasti ada di tengahnya, di titik 0,0 itu. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa XP plus S sama dengan 0 sama dengan MP kali XP ditambah dengan MS kali XS. Dengan demikian, kita juga bisa menghitung bahwa XS itu pasti ada di pusat lingkarannya, lingkaran kecil S itu. Di mana pusat lingkaran itu sejauh R dari 0,0, dari titik pusat lingkaran yang besar. Jadi XS sama dengan minus R. Dengan demikian, kita bisa menuliskan ulang 0 sama dengan MP kali XP dikurangi MS kali R. Jadi XP itu sama dengan MS dibagi dengan MP dikalikan dengan R. Jadi kita sudah memiliki titik pusat massanya itu, tapi masih berupa nilai perbandingan MS dibagi MP. Lalu berapa nilai MS dibagi MP? Kita ingat kembali bahwa massa sama dengan rho dikalikan dengan V, sama dengan rho dikalikan dengan tebal dikalikan dengan luasnya. Volume adalah tebal kali luas. Nah, untuk piringan P dan S tadi keduanya homogen, maka dia memiliki rho yang sama dan tebalnya juga sama. Jadi rho-nya sama, tebalnya sama. Sehingga
perbandingan massa keduanya, MP dan MS, kita akan mendapatkan bahwa rho kali tebal kali luas, rho tebalnya sama sehingga tinggal luasan saja. Luasan S dibagi dengan luasan P. Maka MP dibagi dengan MS akan sama dengan pi R kuadrat dibagi dengan P kalikan 2R kuadrat dikurangi dengan pi R kuadrat sama dengan 1/3 ya, sepertiga. Jadi kita bisa membawa nilai sepertiga ini menjadi sebagai XP sama dengan 1/3 R. Inilah titik